Singing Indonesia Raya National Anthem. The audience may stand up. Mari lagu Indonesia hadirin mohon berdiri. Sing Hymne Perhubungan. The audience don't stand up. Hadirin dimohon tetap berdiri menyanyikan lagu Himne Perhubungan. Hadirin mohon duduk kembali. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam prestasi, dan salam sigap. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad MMTR HID CFRD selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Yang terhormat Bapak dan Ibu pejabat struktural dan fungsional dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dan dari Politeknik Pelayaran Baroko, serta tentu saja tidak lupa taruna dan taruni yang saya cintai dan saya banggakan, taruna dan taruni Politeknik Pelayaran Baroko. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa terkumpul menghadiri kuliah praktisi industri yang langsung disampaikan oleh Kepala Pusat
pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut, yaitu Bapak Dr. Insinyur Ahmad Manandea. Kami merasa bangga dan bahagia Bapak atas kehadiran Bapak di sini, karena ini untuk pertama kali Bapak di sini hadir sebagai kepala pusat. Tentu saja anak-anak Bapak di sini, putra dan putri, taruna dan taruna Politeknik Pelayaran Barombong sangat menantikan Bapak. Kuliah praktisi industri ini sendiri adalah waktu yang tepat untuk menambah wawasan kita dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut. Sebagaimana tadi sudah sedikit ditampilkan, Bapak Ahmad ini sudah sangat berpengalaman baik di Kementerian Perhubungan pada umumnya dan di perhubungan laut pada khususnya, serta tentu saja di BPSDM. Di tengah kesibukan Bapak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Bapak berkenan untuk hadir. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih dan juga sekaligus mohon maaf jika dalam sambutan taruna dan taruni dan selama Bapak berada di sini terdapat kekurangan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh unsur, baik pejabat struktural dan fungsional, pengasuh, dan kemudian juga yang paling terpenting anak-anak kita, taruna dan taruni Politeknik Pelayaran Barombong, untuk dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut, sehingga kita menjadi kampus yang humanis, dapat menerapkan disiplin tanpa kekerasan, dan juga mengambil langsung bagian dari pembinaan kepada adik-adik, baik yang sekarang semester 1 maupun nanti yang akan masuk, menjadi garda terdepan untuk mewujudkan kampus kita menjadi kampus yang humanis dan disiplin tanpa kekerasan. Untuk itu pada hari ini kita juga sekaligus menandatangani komitmen pendidikan dan pengasuhan di Politeknik Pelayaran Barombong. Mohon izin Bapak Kapus untuk dapat berkenan menyaksikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, Pusbangkar dan jajaran Raden 3 untuk terselenggaranya kuliah praktisi industri ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan dan manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam prestasi. Yang saya hormati Direktur Politeknik Pelayaran Barombong, Pak Kapten Abdi, tentunya para pejabat struktural fungsional Sivitas Akademika Politeknik Pelayaran Barombong, dan para taruni yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini kita akan mengadakan suatu kuliah praktisi industri. Hari ini saya sehari penuh berada di Politeknik Pelayaran Barombong, diundang oleh Pak Abdul tadi juga pagi, ketemu dengan para pelanggaran Sivitas Akademika, diskusi yang sangat menarik untuk mengadakan suatu masukan dan diskusi-diskusi, mengadakan suatu perubahan-perubahan. Ini karena biaya, betul? Sudah saya catat, sudah hafal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, ini pertama kali saya semenjak menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut selama 3 bulan. Ini baru pertama kali, bukan cuma di Barombong, saya mengadakan
melaksanakan kuliah praktisi industri dan insya Allah akan berlanjut ke PT-PT Matra Laut yang lain. Hari ini, sore ini terbatas waktunya. Memang tadi sudah sepakat karena pesawat yang jam 6 ya, jam 4 kita akhiri. Ada banyak yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sharing. Intinya bahwa nantinya setelah saya memberikan kuliah praktisi industri ini, saya berharap kalian para taruna-taruni semakin bangga menjadi para taruna-taruni, para pelaut di Protektor Barombong. Terpaksa karena tadi dikatakan bahwa banyak yang ingin saya sampaikan. Ini ada yang beberapa sudah di skip mengingat keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan bisa di-share bahan yang dari saya, apa yang bisa saya sampaikan. Pertama-tama, ini kurikulum vitae tadi sudah disampaikan sama Pak Bro ya. Pertama-tama mari kita simak pesan dari Presiden kita masalah poros maritim dunia. Sama-sama kita pahami dari awal. Lanjut ini outline-nya. Nanti outline kita lihat sesuaikan dengan waktu. Mari kita lihat pesan Presiden kita Pak Jokowi Widodo. International Maritime Organization untuk penyampaian di IMO. Kita merupakan anggota dari IMO kategori C, bahwa dari awal pemerintahannya beliau sudah berkomitmen bahwa kita akan menjadi poros maritim dunia. Apa poros maritim dunia? Bukan hanya sebagai tol laut dan industri SDM dan lain sebagainya. Nanti slide berikutnya kita akan membahas dari awal apa yang disampaikan oleh Pak Presiden sampai ke akhir, ada kaitannya dengan apa yang ada di slide pertama. Yang kedua, berikutnya mari kita lihat visi Indonesia kita 2045 yang merupakan impian dari kita semua, harapan dari kita semua. Yang pertama bahwa sumber daya manusia Indonesia dan kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Mari kita cermati satu persatu. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme budaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Ini harus kita pedomani semua. Yang ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Kita akan menuju sana. Yang keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Nanti ada indeks prestasi yang akan dibahas di kemudian slide berikutnya. Tentangnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, dan Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, dan Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Ingat bahwa tahun 2045 kita akan menjadi 4 negara besar. Ini yang sering disebut oleh Pak Kabadan. Selain dari kita bersama-sama dengan Amerika, Rusia, dan Cina. Pembangunan manusia dan penguatan IPTEK, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan pembangunan nasional dan tata kelola pemerintahan. Lanjut ke ruang lingkup pengaturan undang-undang pelayanan. Kalian tentunya dalam keseharian kuliah oleh para pengajar, instruktur, dan dosen, dan saya yakin karena kita adalah berada di Politeknik Pelayaran Barombong dan Taruna-Taruni Pelayaran sudah memahami Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Mari kita lihat yang harus dan mutlak kita pahami sebagai suatu acuan untuk bekerja dan menimba ilmu lebih jauh lagi. Pertama, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, angkutan di perairan dan perlindungan lingkungan maritim. Ada 4 yang harus kita pahami dari Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Apa itu kepelabuhanan? Ini pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lintas kapal, penumpang, dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan infra dan atau apabila serta mendorong perekonomian
operasional negara dengan tetap perhatian dan tata ruang wilayah sudah terbagi logika pernikahan dan kelak nanti yang disepakati. Yang tak kalah pentingnya adalah keamanan dan keselamatan pelayaran. Ini di perhubungan laut sudah berbagi fungsinya di masing-masing direktorat. Ada direktorat kepelabuhanan mengacu pada Undang-Undang 17 yang ada. Ada direktorat perkapalan dan pelayaran dan pelayaran, dan ada direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang mengurusi masalah keselamatan dan keamanan. Jadi keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan. Lalu ada angkutan di perairan, ini direktorat lalu lintas dan angkutan laut. Lalu ada perlindungan lingkungan maritim. Ada 3 yang mutlak yang ada di turunan dari Undang-Undang 17. Keamanan, keselamatan, perlindungan lingkungan maritim. Keamanan, keselamatan, perlindungan lingkungan maritim. Tentunya kalian sudah diskusi dalam keseharian seperti ini. Pembinaan di dalam bidang keselamatan pelayaran dan keselamatan dan keamanan dan angkutan perairan itu ada di kenavigasikan dan kenavigasian dan kelek lautan, rambu, SPNP dan lain sebagainya, dan kelek lautan, baik kelek lautan secara teknis maupun kelek lautan secara kertas yang ujung-ujungnya dikeluarkannya surat persetujuan berlayar. Lalu ada fasilitas pelabuhan dan sistem komunikasi, baik yang ada di navigasi maupun ada melekat di personil keamanan masing-masing yang ada di pelabuhan. Lalu ada sampai kepada perlindungan lingkungan maritim, baik ada di pelabuhan, pengangkutan hingga sampai di B3, penutupan kapal, operasi kapal, sampai penutupan hingga di perairan yang ini sudah ada suatu aturan dan SOP masing-masing. Mari kita lebih jauh lagi, dasar hukum penyelenggaraan transportasi laut, samping angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan, keamanan pelayaran dan perlindungan maritim. Ini sudah diturunkan, baik adanya di Undang-Undang 11 yang baru saja diadakan suatu yang agak ramai. Turunannya adalah PP nomor 22 tahun 2011 sebelumnya, 64 tahun 2015, PP 51 tahun 2002 sampai kepada PP nomor 5 tahun 2010. Nah, inilah yang muncul Undang-Undang PP nomor 31 tahun 2021 tentang penggaraan di bidang pelayaran. Apa yang ada di turunan Undang-Undang 17 dan PP sudah dijelaskan di bawahnya yang harus dipelajari satu persatu. Lalu ada aturan nasional terkait transportasi di laut IKN 49 tahun 2005 tentang sistem transportasi nasional. Jadi Sistrana ada dari definisi sampai kepada tujuan. Nanti kita akan lebih banyak diskusi karena di slide-slide berikutnya akan ada yang lebih menarik. Tentunya yang tak kalah pentingnya, sedikit saya akan menyinggung karena saya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan akan memperkenalkan diri. Itu siapa? Mengurusi di bidang apa dan keterkaitannya apa? Strukturnya seperti apa? Lanjut. Kalian sudah tahu BPSDM terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, darat, laut, udara, dan aparatur. Sedikit bahwa di sini terkait dengan pengembangan SDM perhubungan laut. Di sini yang membawahi 12 PT Mapka Laut dari STIP dan Poltek Pelbaron di dalamnya sampai kepada BP2TL Jakarta. Ini dari 12 yang harus diketahui dan ingin kami sharing untuk dikenalkan. Lanjut, tugas dan fungsi dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut. Tak kenal maka tak sayang. Tentunya kami ingin memperkenalkan diri. Apa sih tugasnya? Apa sih manfaatnya, keberadaannya, SDM-nya seperti apa yang diurusi, apa, tahu-tahu ada Poltekpel, ada STIP, ada BP3IP, tahu-tahu ada BP2TL. Tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi laut yang terdiri dari penyiapan dan penyusunan, penyiapan dan pelaksanaan, penyiapan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyiapan, koordinasi dan penyusunan rencana sehingga
organisasi di bidang pengembangan sumber daya manusia itu bisa berjalan beriring dengan UPT-UPT yang ada di bawahnya, ataupun arahan-arahan baik dari BPSDM maupun dari Menteri Perhubungan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis seperti Portepel Barombong. Inilah organisasi. Organisasi ada tugas dan fungsi. Tugasnya seperti apa yang ada di atas, lalu fungsinya adalah mengadakan koordinasi program, anggaran, rencana, kebutuhan SDM, pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sampai kepada pengujian sertifikasi profesi, kerjasama, kurikulum, silabus, pedoman, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang harus diemban atas amanah dan penugasan-penugasan seperti ini. Lalu ada lagi program kerja dan anggaran. Ini adalah koordinasi SDM, organisasi dan tata laksana reformasi birokrasi yang harus dijalankan, urusan ketatausahaan dan rumah tanggaan sampai kepada pendapatan, DLU, PNBP dan lain sebagainya. Lanjut pada struktur organisasi, ada kepala pusat pengembangan sumber daya manusia. Di bawahnya ada 3 eselon, bagian umum, bidang pendidikan dan bidang pelatihan, yang melaksanakan tugas dan fungsi di atas, yang membawahi 12 UPT lembaga pendidikan dari pemerintah. Ada 18 lembaga pendidikan dan 38 sekolah-sekolah pelayaran yang harus kita beriring untuk dijalankan, diawasi dan disupervisi. SDM memang terbatas, tapi kita mempunyai suatu fungsi koordinasi baik dengan UPT yang di bawahnya maupun dengan sekretariat maupun dengan kesekjenan dan lain sebagainya. Ini beriring organisasi, kita bagian dari organisasi besar Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas untuk seiring bersama-sama melaksanakan tugas dan fungsi. Baik, kita akan menuju kepada transportasi laut yang lebih dalam lagi sesuai dengan tema praktisi industri, kuliah praktisi industri. Kalau tadi hanya pengenalan awal saja, tugas dan fungsi. Mari kita lihat dan harus berbangga sebagai pelaut bahwa rute perdagangan dunia 90% tersebut berada di perdagangan internasional melalui laut. Kemarin pada saat COVID, seluruh moda transportasi yang lain terhenti, tapi moda transportasi laut naik, bahkan naik sampai 5%, dan itulah kebanggaan para pelaut dan masih bisa menjalankan logistik di dunia. Dan bahkan dari 90% yang diangkut melalui moda laut, 40%-nya melewati wilayah Indonesia yang memiliki Selat Malaka yang merupakan selat ketiga tersibuk di dunia, yang dimana kapal yang mengangkut 40% dan barang dunia diperdagangkan dan merupakan jalur utama bagi 80% kapal pengangkut minyak dan lain-lain. Ini saya yakin, saya hanya highlight saja bahwa ini sudah sering didengar dan menjadikan ini pedoman untuk kebanggaan kita menjadi seorang pelaut. Lalu kunjungan kapal pada tahun 2021 di dalam negeri ada 11.000 unit dan terdiri dari GT dan luar negeri sebesar 608.335.000 GT. Yang tak tahu ini langsung berpenerimaan PDB tahun 2021, saya belum mengambil PDB 2022 karena yang saya dapatkan adalah PDB tahun 2021 pasca COVID, bahwa PDB Indonesia sebesar 16,970,8 triliun, sektor transportasi dan perdagangan sebesar 719,6 triliun, sektor angkutan laut sebesar
0,29% PDB nasional, di mana ekspor 2021 sebesar $231,52 miliar dan impornya sebesar 196,19 miliar $. Mari kita ke paparan berikutnya, bahwa transportasi dan perekonomian nasional, di mana transportasi tersebut menuju pada peningkatan pelayanan dan peningkatan produksi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Transportasi tentunya berada sumber daya manusia di dalamnya, terdiri dari pilot, pelaut, sopir, masinis domestik dan SDM pendukung lainnya. Kita berada di dalamnya, para pelaut. Ini seperti apa yang saya katakan tadi pada saat COVID-19, sekarang pelaut yang mengangkut dan menyelamatkan logistik di dunia. Transportasi terdiri di dalamnya dengan infrastruktur, jaringan, dan kelembagaan serta peraturan-peraturan dan metode-metode kerja menuju kepada peningkatan pelayanan. Kapasitas kita transportasi berbicara masalah kapasitas. Kembali pada Undang-Undang 17, keselamatan, keamanan, serta efektif dan efisien apa yang harus kita angkut. Lalu menuju kepada peningkatan produksi apa itu tenaga kerja dan barang, baik pendapatan tenaga kerja itu sendiri maupun penambahan dari tenaga kerja itu sendiri. Kita akan menuju pada perekonomian nasional, baik dampak langsung maupun tidak langsung. Kita harus berbangga. Satu orang pelaut mempengaruhi bukan hanya dari pendapatan pribadi salary bulanan, tapi dia akan mempengaruhi perekonomian dia, perekonomian nasional, baik dampak ke depan langsung maupun tidak langsung, ke belakang langsung maupun tidak langsung. Saya akan jelaskan nanti secara teori ekonomi supaya menjadi suatu kebanggaan dari kita semua. Tidak hanya seakan-akan kita menjadi pelaut dan mendapatkan suatu penggajian tiap bulan, tapi bisa menggerakkan perekonomian di sekitar pelabuhan itu sendiri. Pergudangan, pertumbuhan yang lain, pengangkutan, BBM, ada dampak langsung ke depan, dampak langsung tidak langsung ke belakang dan ke depan. Selain dari dampak langsung tersebut yang merupakan penyediaan lapangan kerja, nilai tambah pasar yang lebih besar serta perbaikan waktu dan biaya permintaan keseluruhan ekonomi akan meningkat dengan kedatangan Anda para pelaut dengan membawa alat, sehingga mempengaruhi perekonomian dan dampak pertumbuhan ekonomi. Lalu dampak pengganda selain dari dampak langsung tersebut, tentunya sektor ekonomi lain akan tumbuh. Penambahan tenaga kerja sektor lain akibat dari perubahan kegiatan logistik, ekspor impor, pengembangan usaha, perubahan tata guna lahan. Ada 183 sektor-sektor yang akan tumbuh. Ini data dari Pusat Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik Nasional, bahwa 183 atau kalau nggak salah 186 itu kebangkitan akan ikut tumbuh secara bersama-sama dengan kedatangan kapal untuk mempengaruhi dampak penggandaan hal seperti tadi. Apakah pelautnya mendatangkan devisa? 1,2 juta orang ini data dari database kita dari perhubungan laut, dan ini diadop oleh Kemenko Marves. Saudara harus bangga di sini. 1,2 juta pelaut berkontribusi menyumbang devisa sebesar 151,2 triliun per tahun. Ini data ekonomi maritim Indonesia tahun 2021 dari Kemenko Marves. Dan ini saya tanyakan dari perhubungan laut, dan Pak Wahid menyatakan memang 1,2 juta para pelaut yang mendatangkan 151 triliun. Ini yang harus kita terus, para sivitas akademika dari Barombong, terus kita harus sosialisasikan hal-hal seperti ini, yang supaya tidak dilecehkan, bahwa menjadi suatu kebanggaan dan seakan ada perhitungannya ini.
silakan di-googling perhitungannya seperti apa, sudah ada. Pendapatan kalikan 1,2 juta sehingga menyumbang 151,2 triliun PDB devisa pada kita, seperti apa di slide-slide sebelumnya, yang merupakan dampak pengganda yang akan menumbuhkan perekonomian nasional. Makanya pemerintah menaruh perhatian yang sangat penting bagi kita transportasi laut, karena sudah nyata penyumbang untuk devisa dan perekonomian nasional. Posisi Indonesia dalam perdagangan dunia sudah sama-sama kita ketahui, sangat strategis. Kita mempunyai Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Alti 1, 2, dan 3. Kita merupakan anggota dari IMO, dan kita juga dari Asia Pasifik juga mempengaruhi. Kita lihat dari posisi Indonesia dalam perdagangan dunia, posisi dari kita yang sangat-sangat strategis, dan jangan lupa seperti slide-slide sebelumnya bahwa 40% perdagangan dunia melalui Indonesia, seperti yang di bawah. Lanjut, saya akan percepat maritim berikutnya. Ini nanti dibaca-baca saja bahwa masyarakat industri maritim kita masuk di dalam suatu kancah kehidupan dunia, perjanjian internasional di PBB, di IMO, kita juga mengatur dari STCW. Lalu dari SDM Maritim, STCW dan Nasional, Kemendikbud dan masyarakat. Lanjut pada slide-slide berikutnya. Ini support level, operasional level, dan management level yang sudah sama-sama kita ketahui berdasarkan PM70 tahun 2013. Inilah profil lulusan dan peluang kerja yang ada. Ini yang selalu harus kita sosialisasikan ke dunia luar, ke mitra kita, ke stakeholder kita, bahwa profil lulusan dan peluang kerja dari kita bukan hanya di tempat nautika, di tempat teknika, di tempat hanya bekerja di bidang-bidang tertentu. Dia bisa bekerja di bidang lain yang merupakan satu penggerakan yang sangat dibutuhkan. Seperti prospek-prospek kerja yang ada. Nah, ini yang harus diyakinkan pada stakeholder dan dunia luar. Dan ini merupakan suatu inventarisasi dan penelitian dari kita yang harus kita kembangkan terus. Para pelaut itu dibutuhkan di dunia maritim, di dunia mana, di ekonomi juga untuk para pelaut untuk menjadi pemikir. Itulah apa yang profil lulusan dan peluang kerja yang harus dipertahankan dan harus dipelajari dan harus diinfokan, disosialisasikan kepada dunia luar, sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi protokol Barong ini semakin lama semakin dihargai oleh dunia luar. Selanjutnya, karena ini beberapa yang harus saya hilangkan mengingat waktu, nanti akan ada suatu diskusi. Ada 12 unit mata laut pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan seperti yang saya infokan tadi, dari Protokol Malahayati di Aceh sampai kepada Sumatera Barat. Di Jakarta ada STIP, BP3IP, dan BP2TL. Sedikit bergeser ke Protokol Banten. Lalu di Semarang PIP, Protokol Surabaya. Disinilah Protokol Barono berada kita yang berada di sini merupakan Inkaram Jaya. Lalu ada yang baru juga Protokol Sulawesi Utara, dan terakhir adalah yang paling ujung timur adalah Protokol Sorong. Kita ada 32 selain dari 12 mata laut, ada SDP di Palembang dan Protokol.
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran kita mempunyai suatu sejarah masing-masing, baik dari STIP sampai kepada Protokol Sorong, dari jumlah lulusan maupun dari sejarahnya kapan berdiri yang merupakan alumninya sudah ke mana-mana. Yang kedua, setelah STIP, Balai Besar Pendidikan Pelayaran Pendidikan Ilmu Pelayaran yang main tahun 49, saat ini usianya sudah yang ke-72 tahun. Di Balai Besar berada di Jakarta di Stuttgart, lalu ada PIP Semarang, ada PIP Makassar, ada Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Pelayaran Barombong. Ini sudah ada di UG, di YouTube masing-masing hal-hal seperti ini, sampai kepada Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan terakhir adalah Sorong. Selesai itu yang dapat saya sampaikan singkat, mengingat waktu sebagai perkenalan awal. Kemarin saya mengikuti rangkaian acara wisuda pelepasan di TIP Makassar. Begitu bangganya senior-senior kalian semua yang sudah kita lepas konvoy, dan ini akan berlanjut seperti yang Pak Direktur sampaikan di bulan September, Pak ya, nanti insya Allah. Dan nanti tanggal 25 Juli sama-sama kita ikuti hari Selasa, Pak Menteri akan mengadakan suatu pelepasan wisuda konvoy di Poltekpol Banten sebanyak 2.900 orang. Inilah kebanggaan-kebanggaan seperti apa yang saya sampaikan tadi, menumbuhkan perekonomian nasional. 1,2 juta pelaut kita penyumbang devisa 152 triliun itu penyumbang devisa. Belum multiple efek tadi yang lain, bisa menggerakkan yang lain. Satu orang pelaut tersebut multiple efeknya luar biasa. Misalnya di satu pelabuhan itu kan bukan cuma mendatangkan penumpang dan barang, tapi kepada pergudangan, BBM, transportasi, galangan, tanah, perumahan, banyak lagi. Ini adalah dampak efek multiple efek dari adanya suatu pengangkutan dari sisi laut. Memang ada yang perlu diperhatikan dan dijaga dari sisi aspek keamanan dan keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim, pencemaran, yang ini harus dijaga dengan aman. Berarti akan ada suatu penambahan tenaga kerja dan penambahan pendapatan tenaga kerja dan penambahan PDB. Barang akan semakin murah dengan adanya aman, dan jangan lupa asuransi juga akan turun. Dengan aspek keselamatan kita akan lebih dipercaya di dunia internasional. Hubungan-hubungan kemitraan kita dengan dunia luar akan semakin dipercaya kalau kita bisa menjaga 3 aspek: keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan maritim tadi. Itu adalah tugas kita seluruhnya dari Matra Laut. Kita kebetulan berada di lembaga pendidikan ini. Selesai itu kita diskusi, Pak Direktur dan teman-teman semuanya serta taruna-taruni yang saya banggakan dan saya cintai. Karena keterbatasan waktu, walaupun jujurnya kuliah praktisi industri, saya hanya sedikit saja. Yang utama adalah apa yang saya sampaikan tadi adalah, pertama adalah ingin memperkenalkan diri dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Tugasnya itu apa, seperti apa, tugas fungsinya apa, seperti apa. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita ingin berperan
menjadi mitra, menjadi supervisi, mengayomi 12 UPT matra laut yang ada. Yang kedua, sedikit saya tadi baru awal saja ingin memberikan satu kebanggaan kepada para pelaut dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional, bahwa para pelaut berkontribusi besar baik dari devisa, mendatangkan devisa, dampak langsung, dampak pengganda yang lain. Jangan dianggap hanya 122 triliun, tapi yang lain ada 186 dari data statistik yang juga dipengaruhi oleh para pelaut untuk menggerakkan perekonomian nasional. Industri motor, industri mobil, galangan kapal, seluruhnya ada kontribusi dari pelaut di dalamnya, dan ada perhitungannya dari ranking 1 sampai ranking 183, prosentasi sudah ada datanya. Peran dari para pelaut seperti apa di dalamnya. Sekali lagi, kalian sudah memilih untuk menjadi pelaut, berbanggalah untuk menuju kepada dunia emas yang akan datang. Baik tadi yang berbagai macam sektor pekerjaan yang juga ditunggu oleh para pelaut, seperti yang saya sampaikan di slide tadi. Baik, itu saja bisa saya sampaikan singkat. Saya tidak bisa panjang lebar, nanti mungkin suatu saat akan saya ulangi dengan perhitungan-perhitungan yang menarik, yang membangkitkan, bahkan akan kita hitung secara bersama-sama pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga bisa jadi pedoman dan data berargumentasi diskusi dalam keseharian. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada siapa ini yang akan memandu moderator, atau saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, semangat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikan kesempatan 1-2 sesi untuk tanya jawab. Sudah ada yang angkat tangan? Mic-nya tolong dikirim ke belakang. Saya sendiri juga mau bertanya, Mas. Sudah lihat dari siap. Oke, silakan perkenalkan diri. Nama saya adalah Atanael Erlangga. Saya di Prodi Manajemen Transportasi Laut. Mohon izin bertanya Bapak, dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, yang secara global bisa dibilang sudah sebagian negara lain menggunakan teknologi robot untuk menggantikan tenaga manusia. Dan berbicara soal transportasi laut, saya pernah membaca berita di suatu situs, dan di situs itu berbicara tentang kapal barang yang tanpa awak yang berteknologi AI atau Artificial Intelligence, yang berarti Pak, nantinya tenaga kerja manusia atau pelaut-pelaut kita nantinya akan tergantikan oleh teknologi kecerdasan buatan. Pertanyaan saya Bapak, jika nantinya memang teknologi AI ini akan diterapkan di Indonesia, akan dikemanankah nantinya pelaut-pelaut kita ini Bapak? Terima kasih. Transportasi laut yang ada di Indonesia. Seperti yang dijelaskan bahwa tidak lupa pentingnya juga dalam meningkatkan sumber daya manusia di berbagai sektor, salah satunya dalam transportasi laut. Menurut Bapak, bagaimana saran atau peran Bapak mengenai kemampuan apa saja yang harus kami miliki nantinya dan kuasai untuk menjadi sumber daya manusia transportasi yang dapat bermanfaat untuk ke depannya. Terima kasih. Saya dari Nautika. Prodi Nautika, ya, pertanyaan berikutnya. Yang ditanyakan kompetensi tambahan ya. Siapa? Kalau kompetensi untuk pelaut kan sudah jelas di SCW. Yang ditanyakan yang tambahannya. Siapa? Ya, oke. Ya, satu lagi. Baik, selamat siang. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu, mohon izin rekan-rekan sekalian.
Baik, pertanyaan saya singkat saja. Salah satu dari taruna-taruni Politeknik Pelayaran Barungan tentu saja yang nantinya akan menjadi seorang pelaut. Tentu saja seperti yang Bapak Ahmad tadi bilang bahwasanya seorang pelaut itu salah satu dari pekerjaan yang menghasilkan devisa terbesar. Apakah ada perlindungan khusus bagi seorang pelaut ketika berada di luar negeri maupun di negerinya sendiri? Karena melihat dari berita-berita baik itu internasional maupun nasional, banyak sekali kejadian-kejadian yang ditimbulkan. Yang pertama oleh para pelaut mungkin dari keamanan maupun kenyamanannya pada saat di laut. Terima kasih. Siap, mohon izin, saya Taruna Madya, Putu PB Pratama, program studi manajemen transportasi laut. Terima kasih. Baik Ibu, kayaknya kamu malah mewakili pertanyaan saya. Tadi saya mau nanya itu. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Mungkin nanti sekaligus dijawab kayak itu. Terima kasih Bu sudah mewakili saya. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan yang sangat sulit yang sebenarnya sudah bisa dijawab, dan itu merupakan bagian dari kita yang sedang berjalan, seperti perlindungan tadi terhadap awak kapal yang sudah dijawab atau ada pertanyaan dari Putu. Pak dia sudah menjawab duluan. Ini pertanyaan yang bagus dan terus dipertanyakan, bukan cuma pada saya, justru pada dunia-dunia luar. Kalau Anda bermain di dunia luar, medsos, IT, kalau ada praktisi industri yang lain ataupun diskusi-diskusi yang lain di media sosial, di YouTube, jangan lupa itu pertanyaan, karena itu tujuan kita perlindungan terhadap awak kapal. Maksudnya saya tahu mana arahnya, kita ingin membandingkan seperti di luar negeri itu perlindungan terhadap awak kapal luar biasa. Pak Dir ini pernah menjadi atase. Kalau di luar negeri itu di bandara saja disediakan tempat tersendiri untuk loket. Itu salah satunya hanya menjadi salah satu bentuk perhatian. Kalau seandainya terus didengungkan 152 triliun kontribusi para pelaut terhadap devisa, dan itu hanya dampak langsung, dampak penggandanya mau dihitung 2 kali lipat, 3 kali lipat, seperti tadi multiplier efek ke tempat-tempat lain. Ini yang harus kita terus menerus kita dengungkan, bukan cuma pada Anda sebagai taruna-taruni, kita jajaran kita. Hal-hal seperti ini yang sudah lama tidak terpecahkan. Itu pertanyaan nomor 3 dari Pak Putu ya, tentang awak kapal niaga, tentang perlindungannya. Kalau kasus-kasus yang ada sudah sama-sama kita ketahui. Bapak juga pernah di atase. Seperti apa kalau ada suatu awak kapal kita, awak kapal niaga, awak kapal perikanan dari kedutaan, baik dari kementerian yang ikut juga terjun, namun ini memang belum tuntas. Mudah-mudahan ke depan akan ada suatu peningkatan, dan ingat ini merupakan suatu tugas kita bersama untuk memberikan perlindungan yang lebih. Kalau nantinya disosialisasikan dan diketahui kontribusi dampak langsung pendapatan para pelaut terhadap devisa yang 152 triliun. Putu jangan hanya sampai di sini, tolong dibantu Putu untuk terus mempertanyakan hal-hal seperti ini sehingga kita sama-sama menuju ke sana. Begitu Pak Diplomat, Pak Atase, ada pengalaman waktu di Malaysia hal-hal seperti ini? Nah, memang apa yang terjadi, saya sebelumnya pernah menjadi direktur KPLP dan banyak menangani hal-hal
seperti ini. Kita butuhkan adalah yang pertama adalah perlindungan adalah kecepatan. Yang kedua adalah komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerja di luar negeri, baik dengan kedutaan maupun sesama mitra kerja di ASEAN, sesama Coast Guard. Saya pernah juga waktu itu minta tolong kepada Filipina, pada Australia, bukan cuma masalah perlindungan terangkatnya hak dan martabat para pelaut. Kalau terjadi sesuatu perjanjian kerja, kita dari Kemenkomarves sudah, setelah kita adakan suatu rapat secara bersama-sama beberapa tahun yang lalu, ini Pak Wasilio Asdep yang sekarang menjadi deputi secara konsen sudah terjun langsung, tidak seperti dulu lagi. Sudah ada suatu progres perubahan dari Kemenkomarves untuk memberikan suatu perlindungan dan bantuan dan koordinasi dengan dunia luar, dengan mitra-mitra kita dan dengan kedutaan yang ada. Cuma masih belum sama seperti yang lain perlindungannya. Ini yang harus kita menjadi perhatian. Yang kedua tadi kecerdasan buatan. Ini pertanyaan yang sulit. Kemarin di sini kan sudah ada seminar, kesimpulan rekomendasinya sudah ada, dan ini bukan cuma kami bagi para pelaut apa yang harus dilakukan untuk menambah kecerdasan untuk menambah apa tadi pertanyaan dari Pak Adil, kemampuan apa saja yang harus ditambah. Jadi yang khawatir ini bukan kita para pelaut, seluruhnya harus menambah baik dari sisi bahasa, IT, dan profesi-profesi yang lain juga menghadapi hal yang sama seperti kita. Ini bukan hanya dalam suatu keseharian kita mempersiapkan profesi-profesi ini, tapi juga harus menambah secara pribadi apa yang akan dijadikan tambahan, unggulan, multi apa yang akan dijadikan tambahan selain dari bahasa IT. Banyak. Ini yang akan menambah kita nantinya yang akan berinteraksi dalam dunia luar. Kalau masalah profesi-profesi pekerjaan, tadi kan sudah ada banyak profesi-profesi yang ditakutkan juga tadi dengan pertanyaan masalah awak kapal yang kemarin juga menjadi bahan seminar di Barondo. Ini juga menjadi kekhawatiran nanti bahwa para pelaut akan tidak difungsikan lagi. Bukan cuma itu, seluruh profesi-profesi menjadi suatu kekhawatiran. Dengan khawatir bukan cuma satu bidang pekerjaan, ada 30 tadi bidang pekerjaan yang ditutup. Apakah nanti terus navigasi seperti apa? Siapa yang akan mengoperasikan? Lalu kapal tanpa awak tersebut kalau ditinggal begitu saja tidak seperti itu juga. Dari bidang ilmu pengoperasian juga akan ditambahkan. Tapi banyak seperti yang saya paparkan tadi. Lalu apalagi yang tadi menjadi satu pertanyaan perlindungan khusus, ya kita akan menuju ke sana secara bertahap terus suarakan hal-hal seperti itu. Tapi sudah ada suatu perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada perhatian kalau dulu ditinggal begitu saja tidak diperhatikan, bahkan kedutaan pura-pura tidak mendengar ya Pak diplomat. Sekarang sudah mulai kita panggil, kita ikutkan, kita berikan suatu perbantuan. Kalau di pusat di perhubungan juga sekarang dari bidang hukum, biro hukum, bahkan tidak cukup di sana, kita mendatangkan praktisi-praktisi dari luar untuk ikut membantu. Lalu kemampuan apa saja silahkan masing-masing pribadi, profesi mempersiapkan ingin kemampuan tambahan apa saja yang akan dipersiapkan selain profesi yang sedang kita persiapkan sekarang, selain
bahasa multi-bahasa yang ingin dipersiapkan, dan itu merupakan suatu keharusan. Tidak mungkin hanya 2-3, kita harus bisa menambah banyak dunia apa yang akan kita jalankan nanti, terjun pada saat pekerjaan masing-masing. Saya rasa itu ada yang ingin ditambahkan? Boleh menambahkan, Pak Agus. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat jadi kalau mau lihat lagi rekaman dari forum group discussion atau juga yang terakhir kan kita juga mengadakan seminar internasional, itu masih ada di YouTube, atau kalau kalian miskin kuota, belajar rekamannya di IT. Masih ada yang rekamannya ya? Ya bukan, aku bukan ngajak kalian miskin kuota, tahu sendiri lah Taruna ya kan, kalau ada wifi kenapa harus beli ya kan? Saya pun juga gitu, saya juga pakai wifi. Iya Pak kamu juga narasumber waktu itu, jadi kalau dibuka lagi di situ sebetulnya sudah banyak jawaban-jawaban yang bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang MTL di sini? Nathanael. Nah itu apa istilahnya, apa sih implikasinya terhadap pelaut? Begitu juga dari Adinda. Jadi apa sebetulnya yang kita perlu siapkan, kompetensi apa lagi yang perlu kita siapkan? Khususnya untuk Politeknik Nelayan Barongsai, ya, kita juga sudah mulai mengantisipasi. Jadi dengan adanya kemarin FGD serta seminar nasional itu, kita salah satu dari forum grup diskusinya adalah membahas tentang prodi apa yang sesuai nanti. Jadi nanti prodi itu sudah bukan nautik, teknika, ini yang pelaut ya. Kalau MTL mungkin masih tetap ada. Nanti prodi itu gak cuma nautik dan teknika aja atau profesional kapal, enggak. Itu nanti kita akan gabungkan dengan teknologi yang dipakai di kapal-kapal AI. Ya sekali lagi kalau kalian ikut FGD kemarin, AI itu nggak serta-merta langsung semua, nggak ada orangnya, nggak. Itu ada beberapa grade, ya ada beberapa grade, ada 3 atau 4 grade gitu ya. Yang grade terakhir itu baru yang paling canggih dan itu masih jauh, masih lama. Nah yang grade pertama itu masih tetap ada orangnya, tapi sebagian dari pekerjaan kita itu sudah dilakukan oleh mesin. Jadi jangan khawatir, yang penting kita harus mengantisipasi. Dan alhamdulillah ada kabar baik Bapak dari KKP hari ini. Mungkin saya nanti bisa share ke Pak juga dokumennya. Barusan Pak Faisal tadi menginfokan ke saya bahwasanya kesesuaian ruang laut dari KKP itu sudah tertib Pak. Per hari ini sudah tertib. Jadi nanti ya adik-adik sekalian, Taruna yang saya cintai dan saya banggakan, nanti kita itu akan membangun industri kapal di sini. Ya, di sini di ruang laut kita itu sudah disetujui untuk jenis kegiatan operasional dermaga pendidikan, rencana pembangunan galangan kapal. Kalau dermaga pendidikan kan sudah ada ya. Jadi kita dulu kan zaman bikin ini belum ada persetujuan ruang laut. Nah ini sekalian saya urus Pak, persetujuan ruang lautnya. Jadi yang pertama adalah operasional dermaga pendidikan sudah disetujui alhamdulillah, dan rencana pembangunan galangan kapal dan pengaman pantai atau breakwater. Jadi nanti udah gak ada lagi ombak karena kita pasang breakwater. Kalau di musim barat Januari, Februari sampai Maret itu kan nggak bisa dipakai karena ombak besar. Nanti sudah ada breakwater, maka laut yang ada di sisinya Politeknik Barongsai itu sudah tidak berombak lagi karena sudah ditahan sama breakwater. Terus kemudian juga pembangunan galangan kapalnya. Nah disinilah nanti peran dari Politeknik Barongsai untuk menyambut era AI tadi. Kita akan menambahkan prodi yang sudah ada dicampur dengan
prodi nautika dan pusaka pagi nanti mungkin kalian belum, tapi adik-adik kalian nanti itu prodinya sudah bukan nautika dan teknika lagi. Nanti sesuai dengan pembahasan kemarin ada prodi baru ya terkait dengan bangunan kapalnya itu sama teknologinya. Ya, jadi jangan khawatir, kita ya pengelolaan barang khususnya ini terdepan dalam rangka mengambil itu, sehingga insya Allah nanti kalau teknologi kita juga kerjasama dengan Universitas Saudi. Kalau kita kuasai teknologi itu, kita tidak bakalan nganggur, tidak bakalan ketinggalan zaman. Tepuk tangan untuk Polek dan luasnya yang disetujui oleh KKP itu, ini lautnya aja ya. Kalau darat kan punya kita sendiri ya. Laut itu bukan punya kita ya. Sekali lagi, laut itu bukan punya Poltek Barombong. Nah ini kita disetujui untuk penggunaannya sebesar 7,45 hektar. Ini sekedar tambahan saja Bapak, karena saya senang sekali hari ini mendapat berita ini, bahkan saya share ke Pak Kabadan juga sebagai laporan, karena waktu saya mengajukan juga saya izin ke Bapak Kabadan dulu. Itu saja dari saya. Akan menambahkan khususnya pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya adalah sesi ketiga, masih boleh Pak? Sesi ketiga, silakan kalau mau bertanya. 3 penanya lagi yang belum nanya ini dari mesin ini dari tadi. Ya silakan kalau ada bertanya. Kalau pesanan kapal ini malu-malu Pak, karena dia di bawah terus otak-atik mesin. Padahal mereka ini sebetulnya yang paling rajin Pak. Orang mesin ini apapun dipegang pasti hidup, bukan begitu? Bahaya nih apa boleh berkata itu. Ya silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan acara berikutnya, penandatanganan komitmen pengasuh di Politeknik Barombong. Sekali lagi, penandatangan komitmen ini menandakan bahwa kita bersama. Ya kemarin Danlek kan sudah tanda tangan ya, Danlek sudah tanda tangan. Terus sekarang pengasuh dan termasuk saya juga, kita komitmen bersama untuk mencegah tindakan kekerasan. Ya kalau sudah kejadian nggak ada jalan, pasti saya akan keluarkan. Sudah banyak contohnya, sudah pernah saya keluarkan juga di sini. Jadi kalian jangan main-main. Kita awasi betul-betul, ya. Kalian jangan sampai melakukan tindak kekerasan. Dan ini sekarang kita menantangani dalam rangka melaksanakan komitmen tersebut. Terima kasih dari saya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Kapus. Mau di sini Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Pak, dampingi kanan kiri. Dampingi.